Lu sering gugup pas ngomong di depan orang? Atau udah ngomong panjang lebar tapi audiens malah bengong? Tenang bro, lu bukan kurang pintar, cuma belum tahu senjata rahasia di dunia public speaking. Kuasai ini, skill ngomong lu bakal naik 10 kali lipat. Waktu gue pertama kali naik panggung, jujur gue pikir yang penting itu lancar ngomong. Gue hafalin semua teks dari kata pertama sampai titik terakhir. Pas gue ngomong, lancar banget. Tapi, audiens diem. Datar. Gak ada yang senyum, gak ada yang angguk. Gue turun panggung, bingung. Kenapa gak ada respon ya? Ternyata, public speaking bukan soal ngomong, tapi soal nyambungin emosi. Public speaking itu bukan lu berdiri dan bacain skrip, tapi lu hadir sebagai manusia buat ngobrol dari hati ke hati. Audiens itu gak butuh kata-kata canggih, mereka butuh rasa yang nyampe. Lu harus tahu siapa yang lu ajak ngomong, apa masalah mereka, dan gimana cara bantu mereka. Jadi bukan mulai dari apa yang gue mau omongin tapi apa yang mereka butuh denger. Waktu gue ganti mindset itu semuanya berubah. Gue mulai cerita hal yang relate, yang jujur, yang manusiawi. Dan audiens mulai angguk, ketawa, bahkan nangis bareng. Itu titik di mana gue sadar, public speaking itu bukan tentang ngomong, tapi tentang menghadirkan diri lu sepenuhnya. Kedua, struktur senjata rahasia. Pernah nggak denger orang ngomong tapi lu nggak ngerti arah tujuannya, kayak muter-muter di hutan tanpa kompas? Nah, itu karena dia nggak punya struktur. Gue pernah bikin kesalahan yang sama. Ngomong ngalor ngidul, nggak jelas mana awal, mana inti. Audiens kebingungan, bahkan ada yang mulai main HP. Sakit hati? Iya. Tapi itu pelajaran mahal. Akhirnya gue belajar. Struktur itu senjata rahasia public speaking. Gue mulai pakai pola sederhana, buka, isi, tutup. Contoh, kalau mau bahas pentingnya gagal, gue mulai dari cerita pribadi, buka. Lalu kasih pelajaran dan data, isi. Lalu tutup dengan kalimat kuat kayak, kalau lu belum pernah gagal, lu belum benar-benar mulai. Struktur ini bikin audiens ngerti dan ngikutin arah pembicaraan. Mereka nggak tersesat, bahkan mereka nunggu-nunggu klimaksnya. Kayak nonton film bagus, ada ketegangan, ada tawa, ada akhir yang berkesan. Struktur bikin pesan lu bernilai dan mudah diingat. Tanpa struktur, sepandai apapun lu ngomong, semua bakal buyar di kepala audiens. Ketiga, nonverbal lebih berisik dari kata-kata. Gue pernah lihat orang presentasi dengan kata-kata yang keren banget. Tapi, mukanya datar, tangannya kaku, nadanya monoton. Dan hasilnya, audiens ngantuk. Baru gue sadar, cara kita menyampaikan pesan lebih penting dari isi pesannya sendiri. Nonverbal itu lebih berisik dari kata-kata. Lu bisa bilang, saya percaya diri. Tapi kalau bahu lu merosot, suara gemetar, mata ke bawah, siapa yang percaya? Gue mulai latihan di depan kaca. Gue perhatiin cara gue berdiri, gimana tangan gue bergerak, dan ekspresi wajah gue. Ternyata, waktu gue buka tangan sambil ngomong, audiens lebih terlibat. Waktu gue mainkan intonasi, mereka lebih fokus. Waktu gue senyum, mereka ikut senyum balik. Bahasa tubuh adalah jembatan antara pikiran lu dan hati mereka. Kalau lu pengen mereka percaya, tubuh lu harus jadi bukti. Jadi jangan cuma latih kata-kata, tapi latih juga cara lu hadir secara fisik di atas panggung. Keempat, latihan kurs jalan ninja public speaker hebat. Lu tahu nggak, orang kayak Raditya Dika atau Najwa Shihab itu jago public speaking bukan karena bakat. Mereka latihan berkali-kali. Gagal berkali-kali juga. Gue dulu pikir, dia mah emang bawaan pinter. Tapi setelah gue coba latihan sendiri, gue baru sadar, ini soal jam terbang, bukan bakat. Waktu pertama kali rekam suara buat story IG aja, gue malu sendiri. Ulang-ulang 10 kali karena suara gue sendiri kedengeran aneh. Tapi gue terus latihan. Bikin konten kecil-kecilan, ngomong di depan kaca, jadi MC di acara RT. Setiap kali naik panggung, sekecil apapun, gue anggap itu latihan penting. Dan dari situ, pelan-pelan, muncul rasa nyaman. Muncul keberanian buat bikin kesalahan, lalu belajar dari kesalahan itu. Latihan bukan bikin lu sempurna, tapi bikin lu berani salah dan terus belajar. Gak ada jalan ninja instan,
Tapi kalau lu komitmen buat latihan, public speaking lu nggak cuma naik 10 kali, bisa naik 100 kali. Kelima, bangun koneksi, bukan sekadar perform. Dulu gue pikir, public speaking itu kayak acting. Lu harus tampil sempurna, nggak boleh salah, harus kelihatan keren. Jadi gue fokus banget sama gaya, gesture, intonasi, semua teknisnya. Tapi ternyata, ada satu hal yang lebih penting dari performa. Koneksi. Gue pernah ngomong di depan 30 orang. Biasa aja tempatnya, nggak pakai mic. Tapi gue ngomong dari hati. Gue cerita soal masa kecil, soal gagal, soal takut dimarahin orang tua. Dan di tengah cerita, ada yang nangis, ada yang peluk temennya. Saat itu gue sadar, orang nggak butuh lu sempurna. Mereka butuh lu jujur dan hadir. Koneksi muncul dari keaslian, bukan acting. Koneksi muncul dari keaslian, bukan acting. Mereka nggak ingat kata-kata keren yang lu pakai, tapi mereka ingat rasa yang lu bawa. Gua mulai sadar bahwa momen paling kuat dalam public speaking justru bukan saat gue terlihat hebat, tapi saat gue terlihat manusiawi. Bisa salah, bisa ragu, tapi tetap mau berbagi. Jadi kalau lu mau audiens inget lu, berhenti mikir soal tampil sempurna. Fokuslah untuk nyambung secara emosional. Keenam, cerita. Itu magnet emosi. Pernah nonton TED Talk yang bikin lu nggak bisa lupa? Gue yakin, itu karena pembicaranya cerita. Cerita itu magnet. Dia narik perhatian, bangun emosi, dan bikin pesan nempel. Gue inget banget, waktu gue lagi isi materi ke anak-anak muda tentang kepercayaan diri. Daripada langsung kasih teori, gue mulai dengan cerita. Waktu gue pernah gugup nyanyi di depan kelas, dan suara gue malah fals total. Seketika ruangan ketawa, lalu mulai serius pas gue lanjut ceritanya. Cerita itu bikin audiens ngerasa, gue juga pernah kayak gitu. Mereka merasa dilibatkan, bukan diajari dari atas. Dan hebatnya, cerita itu bisa jadi kendaraan buat pesan yang kuat. Lu mau bicara soal gagal, kasih cerita. Soal bangkit, kasih cerita. Cerita ngasih konteks dan jiwa pada data atau fakta. Tanpa cerita, pesan lu hambar. Tapi dengan cerita yang tepat, pesan lu bisa menempel di hati orang sampai bertahun-tahun. Jadi mulai sekarang, kumpulin cerita dari hidup lu sendiri. Karena pengalaman hidup lu lebih berharga dari 100 kutipan motivasi. Ketujuh, penanganan gugup secara praktis. Gugup itu normal. Bahkan pembicara profesional pun masih gugup. Tapi bedanya, mereka nggak panik waktu gugup datang. Mereka tahu cara ngendaliinnya. Gue juga dulu tipe yang gemeteran, tangan dingin, bahkan kadang lupa napas. Tapi setelah coba berbagai cara, gue nemu beberapa trik praktis yang manjur banget. Pertama, atur napas. Sebelum naik panggung, ambil napas dalam lewat hidung, tahan 4 detik, buang perlahan lewat mulut. Ulang 3-5 kali. Ini bukan cuma bikin rileks, tapi juga ngasih sinyal ke otak. Semua aman, bro. Kedua, visualisasi sukses. Bayangin lu ngomong dengan lancar, audiens tersenyum, dan lu selesai dengan penuh percaya diri. Itu bantu banget buat ngalahin pikiran negatif yang biasa muncul. Keempat, latih pembukaan lu sampai hafal banget. Karena detik-detik awal itu yang paling tegang. Kalau pembukaan lancar, sisanya biasanya ngikutin dengan lebih tenang. Dan terakhir, jangan lupa, gugup bukan musuh tapi sinyal kalau lu peduli. Lu tinggal belajar berdamai dengannya. Jadi mau public speaking lu naik 10 kelas lipat? Kuasai 4 hal ini. Empati, struktur, bahasa tubuh dan latihan, plus 3 lagi, koneksi, cerita, dan kendali gugup. Jangan tunggu siap, mulai dulu, salah nggak apa-apa, yang penting terus upgrade, karena orang yang berani ngomong di depan umum, punya peluang 10x lebih besar untuk didengar, dipercaya, dan diingat.